A Space for the Unbound 心に咲く花. Tahu nggak sih, cuplikan tadi itu adalah momen A Space for the Unbound, game buatan Indonesia yang masuk award internasional. Halo Emailcomers, buat kamu yang tertarik dalam industri game, yuk kita simak video kali ini. Indonesia mempunyai pertumbuhan industri game terbesar. Dengar-dengar nih, profit pada tahun 2021 di bidang industri game telah mencapai 31,25 triliun rupiah. Namun sayang, dari profit tersebut yang diperoleh Indonesia hanya 0,5%-nya aja. Yang berarti meskipun game industri di Indonesia gede, game yang berasal dari Indonesia masih belum cukup banyak. Maka dari itu, pemerintah mulai mengulik masalah ini dengan mengadakan event seperti Indonesia Game Developer Exchange Conference untuk mendukung industri game di Indonesia. Tim game developer di Indonesia terus-menerus meningkatkan kualitas game Indonesia. Seperti pada tahun 2022, game Space for the Unknown berhasil mendapatkan Japan Game Awards Feature Division tahun 2022 dan menjadi salah satu nominasi The Game Awards 2023. Ini menjadi langkah besar bagi industri game Indonesia untuk berkembang lebih jauh. So, buat kamu yang tertarik, boleh banget nih belajar dan berkecimpung dalam dunia game development. Indonesia punya beberapa studio game yang udah mendunia loh. Ada yang pengen tahu nggak studionya apa aja? Yuk kita simak. Yang pertama, Own Games. Kalian tahu nggak game tahu bulat yang sempat viral beberapa tahun yang lalu? Ada yang pernah main nggak guys? Ternyata nih, studio game yang menggarap game itu adalah Own Games. Tahu bulat sendiri pernah meraih penghargaan di tingkat Asia Tenggara lewat ajang International Mobile Gaming Awards. Game ini juga dilirik beberapa media karena cukup menarik. Yang kedua, Mojiken Studio. Selanjutnya kita ada Mojiken Studio nih, terkenal dengan game-game indie yang penuh dengan unsur artistik. Menarik perhatian para gamer dan kritikus game di seluruh dunia dengan karya yang unik dan penuh inovasi. Banyak game seperti Banyu Lintar Angin dan When the Past Was Around yang menceritakan cerita puitis serta makna mendalam. Yang ketiga, Toge Production. Bicarain soal Mojiken Studio, tidak lupa Toge Production juga dong tentunya. Toge Production bekerja sama dengan Mojiken Studio membuat game A Space for the Unbound, game yang tadi di-mention tuh. Toge Production juga membuat game Coffee Talk yang mensimulasikan player sebagai barista, mendengar cerita berbagai karakter, juga tampilan game 2D pixel yang membuat nostalgia para gamers. Keempat, Agate Studio. Game buatan dari studio ini yang paling terkenal adalah Valkyrian Arc Hero School Story, yang mana kini itu bisa kalian temukan di Steam. Nah, pada awal karirnya di tahun 2009, Agate hanya berupa studio kecil. Tetapi hingga saat ini, developer tersebut sudah berubah menjadi salah satu pengembang game terbesar di Indonesia. Kelima, Digital Happiness. Ada yang tahu game horror Dreadout? Digital Happiness lah studio yang menggarap game horror terkenal ini. Studio ini berhasil menggarap genre horror dengan suasana yang menyeramkan dan menegangkan ditambah unsur Indonesia di dalamnya loh. Jadi tidak diragukan lagi kualitasnya. Keenam, Stairway Game. Nah, yang terakhir kita bahas ada Stairway Games, studio game baru yang berkembang dari Indonesia dan kini menjadi studio game multinasional dengan berbagai pekerja dari beberapa negara loh. Stairway Game ini sukses menggarap game Coral Island yang banyak dimainkan streamer akhir-akhir ini.
studio ini bertujuan menyajikan pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita pada kita lewat game simulator. Nah, banyak ya ternyata studio-studio game Indonesia yang besar dan punya potensi. Jadi, teman-teman gak usah ragu jika ingin berkecimpung di dunia game development. Sekian video pada kali ini, pamit undur diri dulu. Bye!